Selamat siang Ibu Dinanci. Selamat siang Bu Sabang. Bu, saya dengar saat ini Ibu ingin mengadakan perbincangan dengan teman sejawat Ibu dengan metode coaching ya? Iya Bu, betul. Hari ini saya ingin melakukan coaching dengan rekan sejawat saya Bu. Nah, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk coaching ini? Iya, jadi sejauh ini Bu, persiapan saya yang pertama sekali sudah memahami metode coaching ini. Selanjutnya saya sudah berusaha untuk membuat pertanyaan yang berbobot Bu nantinya. Metode apa yang Ibu ingin gunakan dalam coaching kali ini? Iya, metode yang mau saya gunakan Bu itu metode Tirta Bu. Di mana Tirta itu yang pertama adalah tujuannya harus jelas, yang kedua harus ada identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Oh, jadi metode Tirta ya yang Ibu gunakan kali ini. Bagaimana rencana Ibu dalam penerapan alur Tirta ini? Oh, rencana saya Bu dalam penerapan alur Tirta nanti coach saya ataupun rekan sejawat saya dapat mengatasi masalahnya dengan tuntunan dari saya Bu. Jadi gitu Bu, nanti si coach akan mendapatkan solusi dari masalah yang telah dialaminya dengan menggunakan alur Tirta ini. Wah, bagus tuh Bu. Apa kompetensi coaching yang jadi fokus Ibu? Iya, untuk saat ini Bu, yang saya fokuskan itu di bagian tanggung jawab Bu. Nanti coach saya akan bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi setelah kami nanti melakukan perbincangan. Seperti itu Bu kira-kira. Wah, bagus tuh Bu, luar biasa. Silakan Ibu melakukan coaching. Iya, terima kasih ya Bu Sabang. Sama-sama Bu. Oke. Selamat siang. Dia postok kan tadi. Selamat siang Bu Astati. Selamat siang juga Ibu Dinanci. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan Bu, saya baik dan sehat Bu. Iya, gini Bu Astati, saya ingin mengajak Ibu berbicara. Ibu ada waktu hari ini? Oh, kebetulan Bu, saya tidak ada lagi kegiatan aktivitas untuk hari ini. Jadi saya bisa Bu berbicara dengan Ibu. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya. Ibu perhatikan akhir-akhir ini Ibu Astati sepertinya kurang bersemangat. Bagaimana itu Bu? Apa ada sesuatu hal gitu? Iya betul Bu. Tapi ternyata Ibu perhatian juga ya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Memang betul Bu. Saya beberapa hari ini saya galau karena di kelas Bu, saya lihat ketika saya mengajar peserta didik saya kurang serius atau kurang fokus dalam pembelajaran Bu. Oh gitu ya, Ibu sekarang dalam keadaan galau karena murid-murid yang kurang fokus ya Bu? Iya betul Bu. Oke, jadi kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid itu kurang fokus Bu? Saya juga bingung Bu, kira-kira apa penyebabnya Bu? Karena saya masuk di kelas seperti biasa Bu. Saya buka dengan doa, saya sampaikan tujuan pembelajaran, saya mengajar seperti biasa, tetapi kok banyak ya Bu ya peserta didik yang tidak fokus. Oh gitu ya Bu, jadi kira-kira nih apa yang bisa saya bantu untuk membantu Ibu dalam menghadapi masalah ini? Saya hanya berpikir Bu, gimana caranya supaya anak-anak ini fokus ketika saya mengajar. Mereka memperhatikan saya, mereka juga bisa mengerti apa yang kami pelajari pada hari itu, dan mereka memberikan hati mereka atau tidak menjual hati Bu pada saat belajar. Gitu ya Bu. Keadaan anak-anak seperti itu Bu kurang fokus dalam belajar.
kira-kira setiap hari atau pada pelajaran tertentu, Bu? Saya tidak jujur tahu juga Bu, tetapi kalau saya lihat semalam itu Ibu Sabang waktu mengajar anak-anak itu semuanya serius loh Bu. Oh iya ya Bu, ketika Ibu melihat Bu Sabang, anak-anaknya serius memperhatikan Ibu itu belajar ya. Iya betul. Kira-kira rencana Ibu ke depannya seperti apa? Itulah Bu, saya lihat memang semalam sambil saya lewat dari depan kelas Bu, saya lihat Ibu Sabang selalu menggunakan metode-metode yang menarik. Dan saya lihat juga ketika anak-anak bosan, Ibu itu juga menggunakan yang namanya seperti teknik stop katanya Ibu. Karena saya tanya kepada Ibu itu. Dan sekarang saya berpikir Bu, saya ingin melakukan seperti yang dilakukan Ibu Sabang Bu. Oh, teknik stop ya Bu. Kalau teknik stop itu memang anak-anak di sana disuruh berhenti, tarik nafas sebentar, itu untuk memfokuskan mereka dalam pembelajaran yang akan diberikan. Jadi kira-kira ada masalah yang lain selain ini Bu? Memang masalahnya hanya itu Bu, anak-anak itu kurang fokus dan terkadang perhatian mereka juga sepertinya tidak penuh saat pembelajaran itu Bu. Oh iya ya Bu. Jadi sekarang yang akan Ibu Astati lakukan seperti apa? Itulah Bu yang saya pikirkan beberapa hari ini. Saya akan mencoba mempraktekkan teknik stop. Jadi saya akan ubah strategi saya selama ini Bu. Saya akan mengajak anak-anak untuk menenangkan hati mereka, pikiran mereka, supaya nanti mereka bisa fokus Bu untuk menerima pembelajaran dari saya Bu. Berarti Ibu akan melakukan teknik stop seperti yang di Ibu Sabang ya Bu. Jadi untuk kedepannya Ibu nanti dalam melakukan aksi ini, apakah ada bantuan dari teman ataupun rekan sejawat Ibu yang lainnya? Untuk sementara saya rasa tidak usah dulu Bu. Saya akan coba sendiri. Nanti saya akan pantau dulu hasilnya Bu. Saya rasa nanti mungkin hasilnya pasti ada perubahan lah Bu. Karena saya lihat Ibu Sabang juga ketika dia mengajar semua peserta didik sepertinya fokus Bu. Jadi saya ingin mencoba seperti itu agar peserta didik juga fokus dalam pembelajaran saya. Oke, baiklah Bu Astati. Untuk kedepannya ini ya Bu, untuk kedepannya kira-kira ada lagi nggak metode yang akan Ibu lakukan supaya nantinya si murid tersebut fokus dalam pembelajaran Ibu? Metode yang akan saya lakukan yaitu yang selain teknik stop tadi Bu, yaitu metode mindfulness namanya Bu ya, yaitu untuk membuat kesadaran penuh kepada si anak. Jadi saya mengharapkan anak itu belajar dengan kesadaran diri mereka sendiri Bu. Itulah yang ingin saya rancang untuk ke depannya. Iya, luar biasa ya Bu Astati, metode yang akan Ibu gunakan ini sudah sangat luar biasa ya Bu. Nanti anak-anak kita juga akan fokus dalam belajar, mereka juga akan mendapat semangat yang baru ketika mendapatkan metode ataupun variasi pembelajaran yang menarik ya Bu. Oke, baik Bu Astati, untuk kedepannya apa ada lagi yang Ibu ingin katakan? Itulah Bu, saya rasa memang untuk kedepannya nanti selain metode-metode itu, saya juga ingin mengajak anak-anak ini untuk memahami pembelajaran sosial emosional Bu. Bagaimana supaya mereka dalam belajar itu memberikan sikap dalam belajar yang baik dan fokus kepada pembelajaran, dan juga bagaimana mereka mengontrol emosi mereka ketika belajar sehingga mereka betul-betul dalam pembelajaran itu serius Bu. Oke,
Baiklah Bu Astati, semua metode yang Ibu gunakan itu sudah sangat bagus ya Bu. Jadi kedepannya semoga Ibu dapat menerapkannya dengan baik. Nah sekarang perasaan Ibu sudah bagaimana? Saya sudah lega Bu, dan saya sepertinya punya semangat, tidak sabaran Bu. Saya ingin mencoba strategi yang sudah saya sampaikan tadi, dan saya penasaran Bu dengan hasilnya. Tapi kalau dalam pikiran saya yakin Bu bahwasanya nanti itu pasti bagus lah Bu. Iya Ada pasti ya. peningkatan. Iya pasti itu ya Bu. Memang harapan kita ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Jadi semoga Ibu Astati bisa menerapkannya dengan baik ya Bu. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih ya Bu Astati atas waktu yang sudah Ibu berikan. Terima kasih Ibu, karena dengan percakapan kita ini, perbincangan kita ini, saya tidak galau lagi Bu. Saya sudah bersemangat untuk melakukan strategi yang saya sampaikan tadi Bu. Oke, selamat siang Bu Astati. Baiklah, Ibu tadi telah mengadakan coaching dengan teman sejawat Ibu Astati. Sekarang saya ingin bertanya Bu, bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Iya, terima kasih Bu. Perasaan saya saat ini setelah melakukan coaching dengan Ibu Astati sangat senang sekali Bu dan bahagia gitu Bu, karena saya dapat memberikan solusi atas masalah yang dihadapi coach saya. Ya, berarti Ibu merasa sangat senang karena bisa berbagi dengan Ibu Astati dan bisa memberikan solusi ya. Iya Bu. Oke. Apakah menurut Ibu penerapan alur tirta yang tadi Ibu lakukan, apakah sudah berjalan sudah baik? Iya, baik Bu. Menurut saya alur tirta yang barusan kami lakukan sudah berjalan dengan baik. Yaitu tadi ada tujuannya, terus ada juga identifikasi masalahnya tadi, yaitu berkurangnya semangat dari Ibu Astati. Setelah itu ada juga aksi yang akan dilakukan Ibu Astati. Contohnya tadi yaitu dengan melakukan perubahan metode, itu salah satunya adalah metode stop, supaya nanti bisa memfokuskan si murid untuk belajar. Dan yang keempat adalah tanggung jawab, gitu Bu. Baiklah Bu. Nah, menurut Ibu, apakah ada yang masih perlu diperbaiki dalam coaching ini atau perlu Ibu tingkatkan lagi? Ya Bu, dalam coaching ini tentunya masih ada Bu yang masih perlu diperbaiki. Yang pertama mungkin ya Bu, memperbaiki suasana. Suasana dalam coaching ini kedepannya sepertinya bisa lebih rileks lagi ya Bu, jangan terlalu tegang gitu. Itu Bu kira-kira yang perlu diperbaiki menurut saya. Oke, baiklah Bu, terima kasih atas coaching yang Ibu lakukan dengan teman Ibu sejawat, dan semoga coaching ini dapat memberikan dampak positif bagi semua guru atau sebagai pendidik untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, terkhusus pendidikan di sekolah kita. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu.